Prediksi Man City versus Burnley. Jadwal Liga Inggris 2021 pekan ini menyajikan laga Man City versus Burnley di Stadion Etihad pada Sabtu, 16 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam lanjutan IPL pekan ini, Man City masih belum bisa menurunkan dua pemain utamanya, Ederson dan Gabriel Jesus masih bersama timnas Brazil untuk berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan. Meski demikian, tim yang ditukangi oleh Pep Guardiola itu diyakini tidak akan mengalami hambatan berarti akibat absennya kiper dan penyerang andalan tersebut. Man City masih memiliki pemain pengganti yang punya kualitas mumpuni. Di pos penjaga gawang ada Zack Steven sebagai kiper cadangan yang mungkin mengisinya. Laga IPL pekan ini bisa menjadi peluang bagi pemain asal AS itu untuk menjalani debut di Premier League 2021-2022. Selain itu ada Scott Carson, kiper 36 tahun dengan catatan sekali tampil untuk City selama 3 musim terakhir di Liga Inggris. Sementara itu untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Gabriel Jesus, Man City masih mempunyai sejumlah stok yang cukup melimpah. Jack Grealish, Riyad Mahrez, hingga Raheem Sterling dapat menjadi pilihan utama bagi Pep Guardiola. Man City tidak hanya unggul atas Burnley dari segi komposisi pemain, catatan statistik juga menunjukkan bahwa Kevin De Bruyne dan kawan-kawan bisa dikatakan unggul segalanya atas Burnley. Saat ini Man City sedang bersaing ketat di papan atas klasemen Liga Inggris dengan menduduki peringkat ketiga berbekal 14 poin, atau hanya berjarak 2 angka dari Chelsea yang ada di puncak klasemen. Sebaliknya Burnley hingga saat ini terpuruk di zona degradasi dengan menempati peringkat 18 dan baru mengoleksi 3 angka. Berdasarkan data WhoScored, Man City yang sudah mencetak 14 gol selama IPL musim ini tercatat melepaskan rata-rata 18,1 kali tembakan dalam 7 pertandingan. Mereka pun membukukan rata penguasaan bola sebesar 63,8% per laga. Angka tertinggi di antara capaian klub-klub peserta Liga Premier Inggris 2021-2022. Sebaliknya, Burnley hanya mampu melakukan tembakan rata-rata 12,4 kali di tiap laga dengan hasil 5 gol. Untuk ball possession, mereka kalah jauh dari City. Burnley hanya mampu mencatatkan rata 41,1% penguasaan bola per pertandingan. Angka ini menjadi catatan terendah kedua di IPL musim ini setelah Everton 40,1%. Data statistik tersebut membuktikan timpangnya kekuatan Man City dan Burnley, sekalipun segala kemungkinan masih mungkin terjadi di lapangan. Kecil kemungkinan Scott the Citizen tumbang di kandang. Bersinar di Manchester City, Bernardo Silva berterima kasih kepada Josep Guardiola. Gelandang Manchester City Bernardo Silva berterima kasih kepada sang pelatih, Josep Guardiola. Sebab pertemuan pertamanya dengan Guardiola berperan besar dalam karirnya saat ini. Pertemuan pertama mereka terjadi saat AS Monaco berhadapan dengan The Citizen, julukan Man City, di babak 16 besar Liga Champions 2016-2017. Saat itu, Bernardo Silva membantu Monaco. Manchester biru dari kompetisi tertinggi antar klub-klub Eropa itu. Pada leg pertama, Monaco kalah dengan skor 3-5 di Etihad Stadium. Akan tetapi, mereka mampu lolos ke babak selanjutnya karena unggul jumlah gol tandang setelah menang 3-1 di hadapan publik mereka sendiri. Oleh karena itu, Guardiola memuji penampilan Bernardo Silva yang mengatur serangan Monaco. Pujian itu disampaikan usai pertandingan di leg pertama. Bernardo Silva mengaku didatangi pelatih asal Spanyol itu untuk diberikan selamat atas permainan bagusnya. Namun, obrolan mereka saat itu mungkin tak hanya sekedar soal pengucapan selamat saja. Sebab, Bernardo Silva didatangkan ke Man City oleh Guardiola pada musim berikutnya. Mungkin ya, obrolan itu mengubah karir saya. Karena setelah pertandingan pertama, saya melakukan beberapa wawancara dan saya melihat Pep. Dia datang untuk berbicara dengan saya dan dia memberi selamat kepada saya atas permainan saya saat itu. Kata Bernardo Silva dilansir dari Sports Illustrated, Jumat 15 Oktober 2021. Mungkin hari itu sedikit mengubah karir dan hidup saya, itu juga kenangannya sangat bagus. Monaco, dalam seragam ini juga Man City, imbuhnya. Pertandingan ini benar-benar gila melawan Man City, kami kalah 5-3 di Etihad. Kami mengalahkan mereka 3-1 di Monaco, semuanya berjalan dengan cukup gila, pungkasnya.
Raheem Sterling buka peluang hengkang dari Manchester City. Minimnya waktu bermain yang diterima oleh Raheem Sterling di Manchester City beberapa kali mendapatkan sorotan. Pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu tidak mendapatkan kepercayaan dari Pep Guardiola musim ini. Ferran Torres, Riyad Mahrez, dan Gabriel Jesus menjadi trio utama di lini depan City. Sterling jarang mendapatkan waktu bermain bahkan ketika timnya disebut membutuhkan pemain yang dapat diandalkan di depan gawang. Musim ini, Sterling hanya tampil sejak awal laga dalam 2 pertandingan Liga Inggris. Sterling mencatatkan 30 gol dalam 51 laga musim 2019-2020, namun pemain asal Inggris itu hanya mencetak 14 gol pada musim berikutnya. Terkait sorotan mengenai masa depannya, Sterling membuka peluang untuk meninggalkan Etihad Stadium, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke luar Inggris. Apabila ada kesempatan untuk pindah demi waktu bermain yang lebih, saat ini saya siap mempertimbangkan tawaran. Sepak bola adalah hal yang paling penting bagi saya. Terdapat tantangan yang sudah saya tetapkan sejak lama. Salah satunya adalah bermain di luar Inggris. Sebagai pemain Inggris, saya hanya mengetahui Liga Inggris, dan saya selalu memiliki keinginan mendalam untuk mendapatkan pengalaman di luar negeri. Saya tidak ingin berbicara dan menyampaikan protes. Saya tidak ingin membuat kondisi ini lebih besar dari kenyataan yang ada, ucap Raheem Sterling dalam wawancara di FT Business of Sport US Summit. Sterling menegaskan bahwa ia akan terus berusaha keras agar dapat memperoleh waktu bermain yang sesuai dengan keinginannya. Walau jarang mendapatkan waktu bermain yang diinginkannya, Guardiola menegaskan kontribusi yang sudah diberikan Sterling sejauh ini sangat berharga bagi timnya. Ferran Torres retak kaki, absen beberapa pekan. Kabar buruk untuk Manchester City terkait Ferran Torres. Citizen tidak bisa memainkan Torres beberapa pekan karena yang bersangkutan cedera. Torres membela Spanyol di ajang UEFA Nations League kemarin. Meski membuat 2 gol yang meloloskan Spanyol ke final, Torres tak berkutik di laga itu timnya kalah 1-2 dari Prancis. Kegagalan Torres meraih trofi perdana bareng La Furia Roja diperburuk dengan kondisinya. Di 2 pertandingan itu Torres cuma bermain tak sampai sejam sebelum digantikan. Usut punya usut, Torres rupanya sudah merasakan ada masalah di kakinya saat menghadapi Italia, tetapi tetap dimainkan lawan Prancis. Alhasil, cedera Torres makin parah dan setelah menjalani pemeriksaan, diketahui bahwa pemain 21 tahun tersebut mengalami retak kaki. Dalam keterangan resminya, City memang tidak menyebut berapa lama Torres akan absen, tapi media-media Inggris memperkirakan Torres harus beristirahat minimal 6 pekan. Ferran Torres mengalami cedera kaki kanan saat tampil di jeda internasional, ujar pernyataan resmi Manchester City. Penyerang City yang mencetak 2 gol Spanyol di semifinal Nations League saat mengalahkan Italia dan juga tampil di Liga Final kontra Prancis mengalami retak kecil di kakinya. Dia sudah kembali ke Manchester untuk menjalani pemeriksaan dan akan terus dipantau perkembangannya. Cedera Ferran Torres tentu merugikan Manchester City karena harus menghadapi sejumlah laga berat selama sebulan ke depan, termasuk derby Manchester, lalu 2 kali duel dengan klub Brugge di Liga Champions dan Paris Saint-Germain. Dia juga harus melewatkan 2 laga penting Spanyol di kualifikasi Piala Dunia 2022 bulan depan menghadapi Yunani dan Swedia.